warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nadia Fariska Rozak dengan NIM 230051124 dari Departemen Pendidikan Nonformal. Hari ini telah hadir guru favorit saya, yaitu Ibu Revi Kumar. Nah, beliau dulu itu memegang mata pelajaran farmakologi dan teori resep waktu semasa saya. Nah, halo Ibu. Halo. Hari ini Nadia akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan terkait materi kuliah Nadia. Nah, itu tuh tentang motivasi dalam belajar. Nah, sebelumnya Nadia mau tanya dulu dong, Bu. Kayak sebelumnya Ibu pernah ada rasa ingin menjadi guru nggak sih, Bu? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah kepikir? Nggak pernah kepikir. Terus kayak gimana perasaan Ibu tiba-tiba kayak, oh ternyata saya seorang guru? Awalnya kaget, gugup pastinya. Ternyata begini dunia pendidikan. Yang awalnya ibu nggak menyangka bisa mentransfer ilmu kepada orang lain. Ternyata ada rasa bangga tersendiri ketika anak didik ibu bisa mengerti apa yang ibu sampaikan, bisa memahami materi yang ibu ajarkan. Itu. Oke. Nah, menurut Ibu nih, apa sih Bu arti penting motivasi dalam proses belajar mengajar menurut Ibu? Kalau bagi ibu pribadi ya Nadia, motivasi itu justru hal pertama yang harus ditumbuhkan pada diri seorang siswa. Nggak ada gunanya sekolah bagus, tenaga pendidiknya bagus, kalau siswa tersebut itu sendiri nggak ada motivasi buat belajar. Sistem pendidikan yang bagus, kalau motivasinya nggak ada, buat apa? Dia datang ke sekolah niatnya cuma untuk main-main, ketemu teman-teman, tapi tidak ada punya keinginan untuk belajar, menambah ilmu, nggak ada gunanya. Jadi hal pertama yang harus kita tumbuhkan, harus kita timbulkan di dalam tubuh siswa itu motivasinya sendiri. Kita harus membuat siswa itu berpikir, oh saya perlu dengan mata pelajaran ini, saya perlu dengan ilmu ini. Jadinya bukan di kelas itu bukan sekedar guru menyampaikan ilmu, si anak terpaksa menerimanya. Justru terjadi si guru yang mentransfer ilmu, si anak dengan semangatnya menerima karena dia merasa, oh saya butuh loh ilmu ini, saya datang ke sini nih, ke sekolah ini, saya harus dapat ilmu, pulang dari sini saya harus membawa ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi motivasinya tersebut dulu yang harus ditumbuhkan. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu bagaimana sih Bu cara Ibu menumbuhkan semangat belajar di kelas? Pertama-tama yang ibu bawa niat dari rumah itu ketika nyampe sekolah, ibu tidak ingin menciptakan adanya jarak antara guru dengan siswa. Jadi bukannya tidak ada jarak berarti mereka bisa tidak sopan ya, tapi ibu pengen masuk ke dunia mereka, menjadi seumuran mereka. Karena kalau seandainya ibu tetap bagi ibu pribadi, kalau ibu tetap mempertahankan ego ibu sebagai seorang guru, oh saya guru, mereka murid, itu udah nggak zamannya lagi. Nah, itu bukan cara pendekatan menurut ibu pribadi ya. Itu bukan gitu lagi caranya, Nat. Justru ibu berusaha memasuki dunia mereka, ibu cari bagaimana cara, misalnya kalau kalian zaman sekarang kan semuanya serba sosmed, serba animasi, ibu usahakan mencari video-video animasi, ibu usahakan mencari mentransfer bahasa-bahasa kesehatan menjadi bahasa yang lebih mudah kalian pahami, menggunakan bahasa-bahasa kalian, sehingga kalian tidak merasa, oh ibu ini kita harus tegang loh belajar sama ibu ini. Justru, oh ibu ini seru ya, ibu ini tahu kalau kita pelajaran ini berat bagi kita, lalu dirubah menjadi bahasa yang lebih sederhana, sehingga maksud yang ibu sampaikan pun kalian bisa memahaminya. Jadi bagi ibu pribadi pun, ibu bukan cuma cuap-cuap aja di depan kelas. Apa yang ibu ingin sampaikan kalian paham, itu yang ibu inginkan. Bukan sekedar menunaikan kewajiban ibu mentransfer ilmu aja, tapi kalian nggak mendapatkan ilmu, justru kalian takut kepada ibu, jadi punya jarak dengan ibu. Oh, ibu ini jadi terpaksa kalian belajar. Ibu nggak pengen seperti itu. Makanya ibu berusaha masuk ke dunia kalian, memahami kebutuhan kalian seperti apa, kebutuhan ego kalian seperti apa, kebutuhan emosi kalian seperti apa. Lalu baru ibu pikir, ibu baru bisa mentransfer apa yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Jadi kayak siswa lebih enjoy ya. Gitu ya. Karena merasa, oh ibu ini bisa dijadikan teman ternyata. Nah, jadi selama ibu dalam mengajar nih Bu, kayak pasti ada suatu momen ibu tuh melihat bahwa siswa ini tuh kurang dalam motivasinya gitu. Nah,
ketika itu tuh apa sih Bu solusi Ibu tuh, gimana caranya Ibu meningkatkan dan menaikkan lagi motivasi siswa Bu? Yang pernah Ibu alami waktu jadi wali kelas, waktu itu pernah ada siswa yang ogah-ogahan masuk, terutama mata pelajaran praktek. Ibu lakukan pendekatan secara pribadi. Ibu bilang baik-baik kepada dia, apa tujuan awal kamu datang ke sini, tapi dengan bahasa yang baik, bukan dengan bahasa menghakimi. Ibu ajak dia berbicara, kalau seandainya kamu ada masalah di rumah, coba cari teman. Kalau tidak bisa berbicara dengan ibu, coba cari teman kamu untuk berbagi. Cuma kalau seandainya kamu tidak ikut mata pelajaran ini, kamu sendiri yang akan rugi. Ibu coba memberikan pendekatan kepada dia, tapi bukan dengan cara yang menghakimi. Justru ibu menjadi teman. Kalau rasanya kamu sudah siap, silahkan masuk. Tapi kalau seandainya kamu tidak siap, bilang dari awal, agar guru mapelnya pun tidak menunggu-nunggu. Jadi kalau seandainya tidak bisa, lalu kita maunya diselesaikan dengan guru BK atau sama ibu aja. Ya, katanya ya udah sama ibu aja. Ya udah ibu coba ngomong sama dia secara pribadi, pelan-pelan ibu motivasi setiap hari ibu. Setiap mata pelajaran yang dia tidak suka tuh ibu WA setiap pagi. Kamu hari ini belajar praktek ya, masuk ya, usahakan masuk ya nak. Walaupun rasanya terpaksa, usahakan masuk ya nak. Udah masuk, udah bisa kerjakan satu resep, udah. Ibu gitu kan awalnya, sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan mata pelajaran tersebut. Oke. Itu adalah salah satu trik dari ibu untuk meningkatkan dan menaikkan lagi motivasi pada siswanya. Jadi dicari dulu kayak apa sih yang salah di siswa tersebut gitu. Mereka tuh keberatannya di mana gitu. Jadi ibu melakukan pendekatan secara pribadi. Oke, kita next question. Menurut ibu nih, apakah motivasi lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal siswa Bu? Kebanyakan yang ibu lihat itu seperti apa? Dua-duanya. Iya. Faktor internal kayak yang masalahnya mereka bawa dari rumah juga bisa kan. Faktor eksternal dari teman-temannya. Jadi duanya berpengaruh. Kalau seandainya dari rumah tidak ada dukungan, otomatis dia pergi sekolah dengan keadaan terpaksa. Kalau dari teman-temannya juga tidak memberikan dukungan, udah semangat datang dari sekolah, nyampe di sekolah, udah buyar lagi konsentrasinya. Jadi dua-duanya berpengaruh kalau menurut ibu pribadi. Oke. Terus Bu, ibu ada nggak pengalaman pribadi yang menginspirasi ibu dalam memotivasi siswa? Karena dulu pas zaman ibu kuliah, mungkin memang zamannya seperti itu ya. Karena dosen-dosen ibu dulu dosen-dosen senior, mereka cenderung mentransfer ilmu tanpa memikirkan, oh kita enjoy nggak menjalani mata kuliah ini. Jadinya mata kuliah yang berat jadi semakin berat rasanya. Jadinya pelajaran itu harus bukannya paham tapi dihafal. Beda kan? Mengerti kan Nadia bedanya paham dengan hafal. Nah, jadi ibu tidak pengen anak murid ibu mengalami seperti itu. Ibu maunya ketika ibu menerangkan, anak murid ibu itu bisa paham. Jadi mereka mengerti apa yang ibu sampaikan. Jadi bukan sekedar menghafal aja. Karena ibu pribadi mengalami seperti itu dulu pas kuliah. Karena dosen-dosen senior mungkin cenderung penyampaiannya karena udah dokter profesor kali ya, cara penyampaiannya juga beda. Mereka menganggap mungkin kita secepat mereka daya tangkapnya. Jadi udah keteteran, udah kejar sendiri. Ibu nggak pengen kayak gitu. Bener sih Bu, tadi kayak ada notice yang beda menghafal dengan yang paham. Bener, kayak kalau misalkan kita menghafal ya kita cuman hafal doang gitu, cuman kita nggak ngerti, kita nggak paham apa yang kita hafal gitu. Kalau misalkan kayak paham, kita nggak perlu ngafal gitu. Iya, kita udah mengerti akar permasalahannya di mana. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Bu peran keluarga atau lingkungan sekitar dalam mendukung motivasi belajar siswa? Yang sepenglihatan ibu tuh gimana? Kalau dari pengalaman ibu ya nak ya. Kalau ibu kalau motivasi keluarga pastinya kalau yang dari zaman ibu sekolah, ketika keluarga mereka support penuh, orang tua, kita pun akan dengan senang hati berangkat ke sekolah. Tidak dengan keadaan terpaksa. Tidak ada macam oh hari ini mesti sekolah, oh hari ini ujian lagi. Kita dengan senang hati datang sekolah, otomatis mood kita pun baik nyampe sekolah. Kalau mood kita baik nyampe sekolah, dengan sendirinya kita akan menikmati pelajaran yang ada. Kalau dari lingkungan sekitar begitu juga. Kalau seandainya kita nyampe sekolah tapi kita dapat teman yang justru ngajak kita, ya udah nggak masuk, nggak usah, maju, nggak apa-apa, mata pelajaran ini nggak begitu penting kali kok, sama aja kan. Jadi harus balance antara motivasi dari orang tua sama kita memilih teman yang baik di sekolah, memilih lingkungan yang baik di sekolah, harus seimbang kalau menurut ibu. Bener sih Bu, kayak
karena tujuan kita tuh sama, cuman Iya. dalam prosesnya itu kita berbeda-beda. Iya. Kalau seandainya Mama Nadia ngasih motivasi full dari rumah, tapi Nadia justru berteman dengan orang yang salah, kan sama aja buyar nyampe di sekolah. Ya, sama aja kayak ini nggak masuk, gitu. Iya. Nggak sampai ke tujuan yang Iya. udah Sementara ditetapin. Mama cuman ngantar Nadia sampai nyampe gerbang kan, nggak tahu Iya. Mama apa yang terjadi selanjutnya. Iya. Sementara Mama udah berusaha kasih lingkungan belajar yang nyaman di rumah, kasih fasilitas buat Nadia di rumah. Tapi di luar sana Mama kan nggak tahu apa yang terjadi sama Nadia. Bener-bener sih. Nah, kita lanjut kayak Ibu itu dalam proses pembelajaran, apakah ada metode pembelajaran tertentu yang bisa membantu meningkatkan motivasi siswa gitu, kayak bisa nggak Ibu sebutin contohnya gimana? Kalau Ibu lebih ke itu ya, Ibu berusaha mencari itu aja, nggak ada metode khusus ya Nadia. Ibu berusaha mencari, kalau kalian sukanya seperti ini sekarang, misalnya kalian lebih suka lihat video animasi, ya udah Ibu usahakan mencari animasi-animasi yang bisa membuat bikin kalian mengerti, oh seperti ini loh akar permasalahannya. Ibu giring ke kalau misalnya kayak kita belajar di sekolah dulu farmakologi, ilmu penyakit obat kan, Ibu cari penyakitnya yang berhubungan dengan yang terjadi dengan kalian sehari-hari, sehingga kalian bisa mikir, oh ini loh pentingnya, ini loh relate-nya, oh iya saya minum obat ini loh tadi di rumah, ternyata ini sakitnya. Nah, oh gini loh ternyata perjalanan obatnya. Ibu bikin kalian mengerti, Ibu masukkan ke kehidupan kalian sehari-hari, jadi kalian nggak kaget gitu. Lebih itu aja, Ibu ngikuti apa yang lagi Kalian ngetren. mau. Kayak Itu kalian aja. maunya gimana, ini Ibu ikutin Iya, gitu. kalau seandainya Ibu ngikutin maunya Ibu gimana kan nggak sama cara Ibu memahami dengan kalian memahami. Apalagi zamannya udah beda kan. Ibu zamannya gimana, kalian zamannya gimana. Kalau kalian sukanya yang lebih enjoy, bukan lagi yang pendidikan yang harus baku, yang harus duduk di atas meja kayak gitu. Kalian kan nggak bisa kayak gitu lagi, udah beda eranya. Makanya Ibu berusaha gimana caranya mengikuti metode kalian, mana yang kalian senangi. Jadi kalian tidak terpaksa, kalian dengan mudah memahaminya sesuai dengan kebutuhan era kalian. Kayak sepengalaman Ibu nih gitu, sejauh yang pengalaman Ibu, kan Ibu udah ketemu nih sama banyak siswa, udah berbagai karakteristik gitu. Nah, kayak Ibu pernah nggak sih ngelompok-kelompokin gitu, kayak oh ternyata nih karakteristik yang seperti ini motivasinya seperti ini gitu, karakter yang seperti ini motivasinya seperti ini gitu, ada nggak? Kalau pengelompokan secara gamblang di kelas kayaknya enggak ya. Soalnya Ibu juga gak suka kalau digituin sama guru Ibu. Ibu gak suka, oh si pintar hanya si pintar aja yang disorot sama gurunya. Cuma kalau beberapa ada yang perlu perhatian khusus, mungkin Ibu secara pribadi Ibu akan lebih sering ngobrol dengan dia. Ibu tanya kebutuhannya apa, kenapa dia bisa seperti ini. Kalau di kelas nggak terlalu suka Ibu di kotak-kotakan kayak gitu Nadia. Soalnya Ibu juga nggak suka di posisi seperti itu. Kecuali kalau memang misalnya dia dari awal emang udah ogah-ogahan masuk ke kelas Ibu udah berusaha mendekati, ternyata masih belum bisa, ya udah Ibu nggak mau dia yang seperti itu merusak mood Ibu ke murid yang lain, ya udah Ibu anggap aja dia di pinggir. Ibu anggap itu tapi bukan Ibu mengucilkan, tapi Ibu mencoba membentengi diri Ibu jangan sampai energi negatif dia nyampe ke Ibu, ya akhirnya nular ke teman-teman yang lain. Jadi kayak nanti dulu ya. Nah gitu ya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu tuh kayak menurut Ibu ada nggak faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Kalau bagi Ibu pribadi ya, Nat, ya. Iya. Yang pertama pasti cara pendekatan tenaga pendidik itu terhadap siswanya atau mahasiswanya. Itu yang paling pertama sekali. Bagaimana kesan pertama guru atau dosen tersebut itu berefek nanti ke penilaian si siswa atau mahasiswa terhadap tenaga pendidiknya. Lalu tidak bisa dipungkiri backgroundnya, background guru kita, background dosen kita pasti akan berpengaruh terhadap tingkat kita ingin menjadi seperti mereka. Backgroundnya, tempat kerjanya sekarang, bukannya berarti kita mengkotak-kotakkan guru atau mengkotak-kotakkan dosen ya, tapi kalau seandainya alma maternya keren, mereka bekerja di tempat-tempat yang bonafit, pasti kita ingin, oh saya juga ingin jadi seperti ini, oh saya juga harus bisa belajar lebih rajin agar bisa paling tidak pun melampaui
mereka, tapi kita bisa setara dengan mereka. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan, step-step seperti mereka. Itu berpengaruh kalau bagi ibu pribadi. Jadi background gurunya sama pendekatan kesan pertama tenaga pendidik dalam kelas itu berpengaruh sekali bagi motivasi belajar siswa kalau menurut ibu. Nah dia juga sependapat sama ibu, kayak ada dosen gitu yang menceritakan karir belajar dia tuh seperti ini, karir dia seperti ini. Jadi kayak kami tuh kayak, oh berarti aku tuh harus lebih aktif lagi, aku lebih harus tahu lagi tentang diri aku lebih tahu tentang ini. Jadi kayak bener sih Bu, nah dia sependapat juga sama ibu tentang itu. Nah next Bu, ada nggak pesan ibu untuk siswa yang sedang kehilangan semangat belajar? Menurut ibu ya, semangat belajar tuh nggak bisa dipaksakan. Itu harus tumbuh dari diri mereka sendiri. Bukan sekedar orang tua kalian sudah susah payah loh bayarin uang sekolah kalian. Jangan sampai menyinggung hal tersebut pada generasi terutama zaman kalian. Karena bukan zamannya lagi kalian dibikin sadar dengan kata-kata orang tua mama papa kalian udah susah loh cari duit bikin kalian belajar. Itu justru bikin kalian malah tambah makin mundur. Makin down ya. Justru kita harus berusaha membuat siswa tersebut, saya butuh loh dengan ini untuk saya, bukan untuk orang tua saya. Ini untuk saya, bukan untuk guru-guru saya. Cara menumbuhkan rasa butuh tuh yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh seorang tenaga pendidik kalau menurut ibu. Bener sih Bu, kadang kalau misalkan ada guru nih yang bilang kayak udah susah-susah nih orang tua kamu kerja di kampung ini segala macem. Jadi kami yang tadinya itu ingin enjoy tiba-tiba overthinking gitu. Merasa terbebani kayak overthinking. Nanti kalau misalkan aku nggak bisa balas jasa orang tua aku gimana? Nanti aku kalau misalkan nggak sesuai dengan harapan orang tua aku gimana? Gitu. Itu tuh jadi bikin kamu tuh berat untuk menjalani. Itu yang bikin kami tuh overthinking, terpaksa gitu. Padahal kalau misalkan dibalikin lagi, orang tua tuh sebenarnya nggak ngarepin itu gitu. Jadi kayak itu tuh yang bikin itu kami itu kayak Gen Z overthinking banget ini apalagi segala Gen macam. Z ini kan cenderung mereka lebih kritis. Nah, terus mereka mencari referensi yang kadang-kadang setengah-setengah. Mikir ini kan pendidikan ini udah hak saya sebagai anak. Udah kewajiban orang tua, saya kan nggak minta. Ujung-ujungnya saya kan nggak minta dilahirkan. Nah, ujung-ujungnya ke sana. Itu udah depresi banget. Jadi Gen Z ini udah bukan zamannya lagi langsung dijudge seperti itu. Mereka nggak suka. Bener. Nggak suka. Nggak suka kan? Nah, oke Bu. Ini kayaknya ini adalah last question ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apa sih Bu hal yang paling penting agar siswa itu tetap termotivasi dalam jangka panjang? Ada nggak Bu? Ketika mereka sadar kalau ilmu tersebut sudah menjadi kebutuhan mereka, ketika mereka sadar kalau seandainya apa yang sedang mereka usahakan sekarang itu untuk mereka ke depannya, mereka pasti akan termotivasi. Mereka sadar kalau yang lagi susah payah mereka perjuangkan itu untuk mereka loh, bukan untuk orang tua mereka. Bukan untuk orang tua mereka, walaupun mereka sukses, udah gak berapa tahun lagi bakal menikmati. Kayaknya kalau kita secara manusia ya, cuman 10 atau 20 tahun lagi akan menikmati masa hasil dari kerja keras anaknya tersebut. Tapi kalau seandainya dia yang berhasil, yang menikmati itu justru dia sendiri, dia pribadi. Jadi ketika dia udah sadar, dia udah merasa butuh dengan apa yang dia perjuangkan sekarang, maka motivasi itu akan berlanjut untuk jangka panjang. Iya sih benar. Kayak nih tujuan aku ini gitu. Tujuan kami tuh jelas gitu. Tujuan aku ini, aku mau ini. Goalsnya itu untuk siapa? Untuk aku loh ternyata di masa depan, untuk keluargaku, untuk kebahagiaan diriku sendiri, kayak, bukan untuk orang lain. Bener kayak ya aku yang butuh gitu. Aku yang hidup gitu. Aku yang hidup. Masa depan itu untuk aku, bukan untuk orang tuaku. Itu tuh bener sih. Kadang kalau misalnya kita kasih nih patokan ke orang tua kayak aku kuliah untuk orang tua, aku kadang di sebagian orang kalau misalkan berpikir seperti itu tuh ketika dia gagal sekali itu tuh langsung kayak buyar gitu. Kayak aku udah gagal, aku nggak bisa bangkit lagi ini segala macam. Tertekannya tuh kayak emang bener tertekan. Apalagi nanti kalau seandainya ada terbentur masalah dengan orang tua. Kan nggak mungkin rumah tangga tuh nggak ada masalah. Misalnya orang tuanya bertengkar di rumah, atau paling parahnya yang divorce, lalu dia akan merasa untuk apa saya berjuang, tuh orang tua saya aja seperti ini. Kalau dia mikir itu tuh orang tua, bener nggak ada gunanya lagi. Orang tua saya aja nggak berjuang untuk saya, toh mereka berpisah.
sampai di situ aja jadinya. Berarti Karena dia targetnya mikir itu untuk orang tuanya, bukan untuk dia pribadi. bener. Jadi sekian wawancara saya dengan guru favorit saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan ini banyak dari topik pembicaraan ini tuh banyak sekali hal yang dapat dipetik gitu ya. Itu adalah sesi akhir dari wawancara kami berdua. Saya Nadia Fariska Rozak dengan guru favorit saya Ibu Revi Kumar. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan, apa yang dijawab itu tuh telah menjadi sesuatu yang penting dan sesuatu yang benar-benar bisa membangun kita semua untuk mengetahui. Nah, itulah bisa menjadi ilmu untuk kedepannya, apalagi khususnya kepada calon pendidik. Oke, saya akhiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.